Balapan. Bem, 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 berumung. Pada malam hari di sebuah jalanan kota yang terlihat cukup sepi, terdengar suara gemuruh dari beberapa kendaraan yang berada di jalanan tersebut. Beberapa kendaraan tersebut terus saja mengeluarkan suara yang cukup keras, namun suaranya terdengar ngebas dan adem di telinga. Bem, bem, berumung. Selain dari suara kendaraan yang terdengar sangat ngebas dan keras, di tempat itu juga terdengar teriakan dari orang-orang yang berada di tempat itu, yang ingin melihat balapan tersebut. Yang tak lain dan tak bukan, mereka semua juga anak sekolahan, dari sekolah yang sama. Semangat sayang, kamu pasti menang lagi. Semangat, teriak seorang perempuan dari seberang jalan memberikan semangatnya dengan suara cukup lantang. Ceka. Sok banget cewek centil itu, pakai panggil sayang segala sama Bintang. Emangnya dia sudah jadi pacarnya apa? Sindir seorang wanita dengan tatapan yang sangat sinis. Tahu tuh, baru deket sama Bintang aja udah belagu. Dia pikir kalau Bintang mau apa sama dia, sahut teman wanita tersebut dengan nada yang seperti merendahkan. Sedangkan di sisi lain, memperlihatkan dua orang remaja laki-laki yang sedang berada di atas motor mereka masing-masing. Mereka saling menatap satu sama lain, sambil tersenyum dan terus menggeber-geberkan sepeda motor milik mereka. Woi, Bintang, kali ini gue yang akan menang. Jadi siap-siap aja rekening lo habis, karena besok di sekolah, lo harus traktir semua siswa satu sekolahan, ujar seseorang sambil tersenyum mengejek. Lo santai aja, gue akan tepati janji gue. Tapi itu pun kalau lo bisa ngalahin gue, saut Bintang menjawab sambil tersenyum meremehkan. Oke, gue pegang omongan lo, sambung pria itu kembali. Mendengar perkataan orang itu kembali, Bintang hanya tersenyum menyeringai ke arah orang tersebut, sambil berkata, yakin lo bisa ngalahin gue? Kalau lo kalah lagi, ini akan menjadi kekalahan ke-10 kalinya. Hahaha. Ejek Bintang menambahkan perkataannya. Lo lihat aja, kali ini gue gak akan kalah lagi sama lo, tegas orang itu kembali mengatakan. Mereka pun saling menatap satu sama lain, dengan tatapan seperti saling merendahkan. Setelah itu mereka bersiap-siap. Kedua pria itu lalu menatap ke arah depan, dengan mengambil posisi seperti seorang pembalap, sambil terus menggeber-geberkan kendaraan mereka. Bem, bem, berumung. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan menggunakan jaket hoodie berwarna pink berjalan ke arah tengah jalan sambil membawa sebuah bendera. Wanita itu berdiri di tengah-tengah mereka. Wanita itu mengangkat tangan kanannya ke atas sambil bersiap memberi aba-aba. Are you ready? Siap. 1, 2, 3, go. Teriak wanita tersebut sambil mengibas-ngibaskan sebuah bendera yang berada di tangan kanannya. Bahkan terdengar juga suara dari para penonton yang juga ikut berhitung. Seketika itu, dua kendaraan yang berada di hadapannya langsung melaju dengan kencang. Berumung, suara kendaraan yang melaju cukup kencang, meninggalkan tempat tersebut. Melihat kedua pria tadi sudah memulai balapannya, sontak orang-orang yang berada di sana, mereka berteriak gembira. Hiya, teriak orang-orang yang menonton balapan tersebut. Semangat Bintang, kamu pasti menang, teriak seorang wanita sambil menaruh kedua tangannya di depan mulutnya. Daniel, jangan mau kalah, kamu pasti bisa mengalahkan Bintang. Ayo semangat, Atek, kamu pasti bisa. Salah seorang wanita yang lain juga meneriakkan suaranya. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah ke sebuah pedesaan yang masih terlihat asri dan udaranya terasa sangat sejuk. Di pagi hari yang mulai terlihat terang, terdengar suara burung-burung berkicauan di atas pohon. Suara burung-burung tersebut terdengar saling bersautan satu sama lain. Pada hari Minggu ini cuacanya terlihat sangat indah. Udara yang sejuk dengan diiringi hembusan angin yang terasa sangat lembut membuat udara di hari ini begitu terasa sangat segar. Di sebuah jalan pedesaan, memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Pak Damar Dharmawangsa. Dia sedang mengendarai sepeda motor tuanya menuju ke suatu tempat. Dia sedang bersama putrinya yang bernama Natasha Amelia Wahyuni. Pak Damar mengendarai motornya menuju ke suatu tempat. Beberapa menit kemudian, Pak Damar telah sampai di tempat tujuannya. Sesampainya di tempat tersebut, Pak Damar memberhentikan sepeda motornya. Dia menurunkan standar motornya, lalu turun dari atas sepeda motornya. Wah, Bapak, jadi ini villa yang diurus sama Bapak itu. Wah, besar sekali, Pak, villanya.
Tanya Natasha membuka pembicaraan. Tasya terus saja menatap ke arah villa tersebut. Dia membulatkan matanya menatap ke arah villa yang berada di hadapannya itu dengan tatapan yang sangat kagum. Iya sayang, ini villa yang selama ini Bapak urus. Bagaimana villanya bagus kan? Jawab Pak Damar sambil tersenyum manis. Iya, bagus banget Pak. Sambung Tasya menjawab, masih dengan tatapan kagumnya. Lalu Tasya terdiam sejenak. Dia masih merasa terpukau dengan kemegahan villa tersebut. Bapak, pasti pemilik villa ini orang kaya ya? Sampai-sampai dia memiliki villa sebagus ini. Iya, pemilik villa ini adalah Pak Yusuf. Tapi walaupun dia orang kaya, tapi dia sangat baik sekali. Dia tidak pernah sombong. Apalagi istrinya, Bu Maya. Bu Maya itu orangnya sangat baik hati. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu pasti bakalan kagum sama kebaikan mereka. Tutur Pak Damar memperjelas perkataannya. Mendengar perkataan Pak Damar, Tasya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya mengerti. Bapak, apa mungkin suatu saat nanti Tasya bisa memiliki villa sebagus ini? Tanya Tasya menambahkan perkataannya. Mendengar perkataan Tasya, Pak Damar hanya tersenyum manis sambil berkata, Amin, Bapak doakan, semoga suatu saat nanti kamu menjadi orang sukses dan memiliki villa seperti ini. Sambung Pak Damar mengaminkan perkataan anaknya. Amin. Sambung Tasya juga mengaminkan. Tapi ingat sayang, jika suatu saat nanti kamu jadi orang sukses, kamu harus tetap rendah hati, harus baik, penyayang, dan mau menolong kepada orang yang membutuhkan. Jangan sombong, jangan menjadi orang yang takabur. Kamu harus seperti Pak Yusuf dan Bu Maya. Mereka walaupun kaya raya, tapi mereka tetap rendah hati. Bahkan mereka selalu berbuat baik sama Bapak. Padahal Bapak ini orang yang tidak mampu. Ingat Tasya sayang, karena sejatinya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, itu tidak akan ada artinya. Karena kita akan meninggalkannya, tanpa ada satu barang pun yang akan kita bawa. Kamu mengerti kan? Sayang, lanjut Pak Damar memberikan nasihatnya panjang lebar. Iya Bapak, Tasya pasti mengingat kata-kata Bapak. Dan Tasya akan selalu berusaha agar Tasya selalu menjadi orang yang baik. Tasya juga akan lebih bekerja keras lagi dalam pelajaran, agar Tasya nanti bisa dapat beasiswa dan bisa masuk perguruan tinggi, agar Tasya bisa sukses suatu saat nanti, dan Tasya bisa membahagiakan Bapak. Jawab Tasya mengertikan nasihat dari Pak Damar. Mendengar jawaban anaknya, Pak Damar tersenyum lebar. Dia merasa tenang, sekaligus dia merasa bangga kepada Tasya, karena setidaknya dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang baik dan penurut. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita masuk. Apa kamu mau melihat ke dalam villa ini? Ucap Pak Damar mengajak. Mendengar perkataan ayahnya, seketika raut wajah Tasya berubah. Tasya merasa semakin bahagia. Lalu dia menatap ke arah ayahnya sambil berkata, Beneran Pak, apa boleh Tasya masuk ke dalam? Tanya Tasya dengan raut wajah yang terlihat gembira. Boleh dong, apa sih yang gak boleh buat anak Bapak yang cantik ini? Tapi ingat sayang, nanti setelah masuk ke dalam, jangan sampai menjatuhkan barang apapun ya. Karena pemilik villa ini akan datang berlibur hari ini. Makanya Bapak ajak kamu ke sini, biar kamu membantu Bapak membersihkan villa ini. Kamu gak keberatan kan kalau Bapak minta bantuan kamu? Sambung Pak Damar kembali memberikan penjelasannya. Gak dong Pak, justru Tasya senang kalau Tasya bisa bantu Bapak. Syukurlah, terima kasih ya. Kamu memang anak Bapak yang paling baik sedunia. Lanjut Pak Damar kembali, sambil mengelus-elus kepala Tasya secara lembut. Mendengar gombalan dari ayahnya, Tasya hanya tersenyum manis sambil menatap ke arah Pak Damar. Ya sudah, sekarang kita masuk. Sambung Pak Damar kembali sambil berjalan ke arah gerbang yang berada di hadapannya. Pak Damar membuka gembok yang mengunci gerbang tersebut. Setelah itu Pak Damar kembali ke arah sepeda motornya. Lalu Pak Damar melajukan sepeda motornya masuk ke dalam halaman villa. Tasya juga mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam villa tersebut. Aneh, kenapa hari ini perasaanku merasa sangat tidak enak ya? Rasanya saya ingin lebih dekat bersama Tasya. Awalnya saya tidak ingin mengajaknya, tapi kenapa hari ini rasanya sangat berbeda? Rasanya kalau hari ini saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Apa ini mungkin karena saya sedang merindukan almarhumah Sri? Ya, sampai-sampai merasakan hal seperti ini, ucap Pak Damar dalam hatinya sambil melajukan motornya ke dalam halaman villa tersebut. Siang harinya, matahari bersinar sangat terang. Terlihat kalau cuacanya hari ini sangat panas, dengan dibarengi angin yang berhembus cukup kencang.
yang menerjang pepohonan di sekitarnya. Di sebuah jalan pedesaan yang tidak terlalu besar, sebuah mobil berwarna hitam sedang melaju menghitari jalan tersebut. Di bawah sebuah pepohonan yang bergerak tertiup angin. Mobil itu melaju cukup kencang, menuju ke suatu tempat. Beberapa jam kemudian, mobil berwarna hitam tersebut sudah sampai di tempat tujuannya. Mobil itu sampai di sebuah villa yang cukup besar. Kemudian mobil itu langsung masuk ke dalam halaman villa tersebut, yang di mana gerbangnya sudah terbuka. Sesampainya di dalam halaman villa, mobil itu berhenti, lalu terlihat seorang pria parubaya yang turun dari atas mobilnya. Sudah lama tidak berlibur ke sini. Seperti biasa, udara di sini sangat sejuk dan segar, ucap Pak Yusuf dalam hati, sambil keluar dari dalam mobilnya. Tak lama kemudian seorang wanita parubaya juga terlihat turun dari atas mobil tersebut. Wah, udaranya sangat sejuk sekali. Pah, sudah lama Mama gak kesini. Rasanya tempatnya masih sama seperti dulu ya. Entah kenapa setiap Mama pergi ke sini, perasaan Mama selalu merasa senang, ungkap Bu Maya sambil menatap ke arah villa yang berada di hadapannya. Iya, Mah. Papa juga merasa seperti itu, jawab Pak Yusuf membenarkan. Ya sudah, Mah. Ayo kita masuk. Kayaknya Pak Damar juga berada di dalam, sambung Pak Yusuf mengajak, sambil melirik ke arah motor milik Pak Damar yang terparkir di halaman villa tersebut. Iya, Pak, sahut Bu Maya, sambil menganggukkan kepalanya mengerti. Bintang, ayo turun. Kamu ngapain masih diam di dalam? Ayo turun dan ikut masuk, ujar Bu Maya mengajak, sambil menatap ke arah mobil miliknya. Iya, Bunda sama Ayah duluan saja. Nanti aku nyusul, jawab Bintang dari dalam mobil tersebut dengan nada yang sedikit kesal. Mendengar jawaban dari anaknya, Pak Yusuf dan Bu Maya hanya menggeleng-gelengkan kepala mereka sedikit heran. Ya sudah, Mah. Ayo kita masuk. Biarkan saja. Nanti dia juga ikut masuk, lanjut Pak Yusuf kembali mengajak. Bu Maya menganggukkan kepalanya. Lalu Bu Maya dan Pak Yusuf melangkahkan kaki mereka, berjalan menuju ke arah villa tersebut. Sedangkan di dalam mobil, Bintang menatap ke arah layar ponselnya dengan tatapan yang sangat kesal. Sial, kenapa gue harus ikut segala sih? Mana diancam gak boleh bawa motor lagi. Pasti mereka melakukan ini karena takut gue kabur lagi. Dan kenapa dari semenjak gue masuk ke dalam mobil ini, bahkan sampai saat ini, kenapa perasaan gue gak enak ya? Apa bakalan terjadi sesuatu? Atau ini hanya perasaan gue aja? Bodoh amat. Yang gue takutkan gue gak bisa datang nanti malam. Mana nanti malam ada jadwal balapan lagi. Kalau gue gak datang, gue pasti dianggap takut sama mereka, gerutu Bintang dalam hati, sambil mengacak-acak rambutnya karena merasa sangat kesal. Dia terus menatap ke arah ponselnya, sambil mengirimkan pesan kepada seseorang lewat ponsel pribadinya. Gue gak bisa datang nanti malam. Gue dipaksa ikut kemana ini. Gue juga gak tahu. Yang jelas gue gak bisa datang. Isi di dalam pesan tersebut, lalu Bintang mengirim pesan tersebut ke sebuah kontak bernama Daniel. Apa? Lo seriusan? Kalau lo gak datang, lo bakal dianggap pengecut sama mereka. Lo mau harga diri lo jatuh di sekolah. Isi pesan balasan dari Daniel. Ya terus mau bagaimana? Mana gue gak bawa motor lagi. Kalau bawa motor, gue bakalan kabur dari sini. Lo lagi bego amat. Kenapa nurut pergi ke sana naik mobil orang tua lo? Kan kalau lo bawa motor lo bisa kabur. Ya, justru itu goblok. Masalahnya gue dipaksa dan gak boleh bawa motor karena gue sudah terlalu sering. Setiap kali diajak ke sini, gue selalu kabur lagi kalau gue bawa motor. Nampaknya kali ini mereka gak mau gue kabur lagi. Jadi gue gak diizinin bawa motor. Balas isi pesan Bintang kembali lewat pesan voice note-nya. Sesampainya di dalam villa, Pak Yusuf dan Bu Maya langsung berjalan ke arah ruangan tempat beristirahat yang berada di dalam villa tersebut. Pak Yusuf langsung membaringkan tubuhnya di atas sofa, begitu juga Bu Maya. Dia juga duduk di atas sofa yang lain. Tak lama kemudian, datang seseorang yang berjalan dari arah belakang villa dan langsung menghampiri mereka. Selamat siang Pak Yusuf, Bu Maya. Maaf saya tadi lagi beres-beres di dalam, jadi saya tidak mengetahui kedatangan kalian, ujar Pak Damar yang baru saja datang. Dia berbicara dengan suara yang sangat sopan. Melihat Pak Damar yang datang, Pak Yusuf langsung mengubah posisinya. Dia mengangkat tubuhnya, lalu terduduk di atas sofa tersebut. Pak Damar, iya tidak apa-apa. Lagian kami juga baru saja datang, sahut Pak Yusuf menjawab dengan nada yang sopan. Kalau begitu,
Saya akan buatkan minuman dulu. Pak, Bu, sambung Pak Damar menambahkan. Tidak usah Pak Damar, terima kasih. Kami nanti buat sendiri saja. Lagian Bapak lagi beres-bereskan. Bapak lanjutin aja beres-beresnya. Ibu Bumaya menjelaskan. Benar Pak, kami nanti buat sendiri saja. Lagian saya juga belum haus, sambung Pak Yusuf membenarkan. Bah, baik Pak. Bu, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit ke belakang lagi. Iya Pak, silahkan. Angguk Pak Yusuf dan Bu Maya memberi jawaban. Bersambung. Kata-kata nasihat hari ini. Jangan pernah. Jadikan orang tuamu sebagai rekening daruratmu. Dan jangan jadikan anakmu sebagai investasi masa tuamu. Semangat teman.